Bab 5251. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Saya sudah memberitahu Paviliun Awan untuk mengirim beberapa dawhai untuk membantu saya. Mu Yun kemudian berkata, selesaikan kekacauan ini dulu, lalu bicarakan hal berikutnya. Ya, segera. Di bawah penindasan Wangxinya terhadap orang-orang yang masih hidup di istana Xiao Yao dan keluarga Chang, Tianfeng Zhongwu mulai memenjarakan orang-orang itu satu demi satu. Liu Wenxiao dan Chang Hong, tapi Wangxinya tidak membunuh mereka. Matahari terbenam di barat. Di sekte Tianfeng, ribuan seniman bela diri dari klan Chang dan istana Xiao Yao dipenjara. Di aula, Sang Yunyun, Wangxinya, Mu Yun dan tetua Sang Dongfang hadir. Tetua itu hampir dibunuh oleh Si Yanyan, tetapi Si Yanyan kemudian diselesaikan oleh Mu Yun. Dalam Perang Dunia Pertama saat ini, kematian dan cedera sekte Tianfeng juga sangat serius. Namun, keluarga Chang dan istana Xiao Yao meminta agar banyak orang kuat di alam dewa telah meninggal, yang tidak dapat menimbulkan ancaman saat ini. Namun, sekte Tianfeng juga tidak punya tenaga untuk menyerang keluarga Chang dan istana Xiao Yao. Sekarang, Wangxinya tiba di alam bintang 7 Tao Wen, yang sangat berbeda. Pemimpin istana Sang Yunyun bukanlah lawannya. Di aula, suasananya cukup halus. Sang Yunyun memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, tuanmu, atas bantuan Anda hari ini." Mu Yun membunuh Liu Wenxuan dan Chang Huo. Chang Min melarikan diri, tetapi biksu itu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Terlebih lagi, jika bukan karena 1000 buah roh bumi air yang diambil oleh Mu Yun, dia mungkin sudah mati. Sekarang, Sang Yunyun merasa dia sudah pulih dari trauma, dan batasan 5 elemen sepertinya sedikit longgar. Mungkin dia bisa masuk ke 6 harmoni. Mu Yun tersenyum dan berkata, "Jangan buru-buru berterima kasih padaku dulu. Aku tidak melakukannya dengan sia-sia. 1000 air dan buah roh bumi lebih berharga daripada senjata kerajaan biasa. Aku kehilangan banyak hal saat memberikannya kepada penguasa Sang." Sang Yunyun dan Sang Dongfang tersenyum pahit. Mu Yun kemudian berkata, "Sejak saya berada di Changzhou, saya bermaksud menyatukan seluruh wilayah Changyun dan bumi. Sekarang istana Xiao Yao dan keluarga Chang tidak khawatir. Karena Sinya adalah wakil pemimpin sekte Tianfeng Anda, saya pikir dia bisa menjadi pemimpinnya." Begitu kata-kata ini keluar, Wangxinya tercengang. Mu Yun berkata lagi, "Aku suka mengucapkan kata-kataku dengan jelas. Bahkan jika keluarga Chang dan istana Xiao Yao tidak berperang melawan sekte Tianfeng hari ini, suatu hari aku akan membawa orang ke Changzhou dan membuat kalian bertiga menyerah." Mu Yun sekarang melangkah ke dalam Tao dan bertanya, "Sekalipun itu hanya wilayah 1 yuan, tidak terlalu sulit untuk membunuh wilayah keempat gajah tersebut. Dibutuhkan sedikit usaha untuk mematikan kelima elemen tersebut, namun bukan tidak mungkin. Dia hanya tidak memiliki tulang punggung alam Tao dan Tuhan di sekitarnya. Ini mendesak dan memerlukan waktu untuk terakumulasi. Tapi cepat atau lambat, dia memang akan kembali ke Changzhou." Mu Yun kemudian berkata, "Orang-orang di Paviliun Yunku akan datang dan berperang melawan keluarga Chang dan istana Xiao Yao bersama dengan Tianfeng Zhongwu. Istana Xiao Yao, klan Chang, sekte Tianfeng, 3 dalam 1, secara kolektif disebut sebagai Aliansi Cloud. Wangxinya adalah pemimpin aliansi. Tuan Sang, Liu Wenxiao dan Chang Hong, kalian bertiga bisa menjadi wakil pemimpin aliansi." Begitu kata-kata ini keluar, mata Sang Yunyun terkejut. Mu Yun tidak hanya ingin dia menyerah, tapi juga ingin Liu Wenxiao dan Chang Hong menyerah. Tapi bagaimana ini mungkin? Liu Wenxiao dan Chang Hong, bisakah Mu Yun menerimanya? Mereka berdua, tidak perlu mengkhawatirkan mereka, Tuan Sang, selama kamu bisa berjanji padaku. Kata-kata Mu Yun penuh percaya diri. Ketika Anda mencapai kondisi Tao 1 Yuan dan menanyakan kondisi Tao 4 gajah. Wangxinya sekarang berada di ranah Taoisme bintang 7. Belum lagi di Changzhou, tapi juga di Pingzhou, si Wuji bisa disamakan dengan Wangxinya. Mengapa kamu tidak melepaskannya dan bertengkar hebat? Mu Yun berkata lagi, "Saya akan memberi waktu pada Tuan Sang untuk memikirkannya." Dengan itu, Mu Yun pun pergi. Sang Dongfang memandang Wangxinya dan pergi bersama Mu Yun. Dia tidak bisa menahan tawa getir dan berkata, "Wakil Tuan Wang melangkah ke alam Tao dan bertanya pada 7 bintang. Anak ini tidak memiliki rasa takut. Ini lebih dari sekedar wakil Tuan Wang.
Sang Yunyun menghela nafas, anak ini hanya bertanya tentang wilayah Yiyuan, tapi dia bisa membunuh Liu Wenxiao dan Chang Huo, dan membunuh 2 orang dengan 1 lawan 3. Itu menanyakan tentang wilayah 4 gajah. Jika dia mencoba yang terbaik, apakah aku akan menjadi lawannya? Sekte Tianfeng, Mu Yun dan Wang Xinya berjalan berdampingan. Sebenarnya, Anda tidak perlu mengatakan itu. Saya bisa mengatakannya sebagai penguasa perdagangan, kata Wang Xinya. Aku tahu. Mu Yun memegang tangan giok Wang Xinya dan berkata sambil tersenyum, kamu bilang itu berbeda dariku. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku maksud. Apa yang kamu katakan, bagaimanapun juga, kamu telah menjadi wakil pemimpin selama bertahun-tahun. Sang Yunyun takut kamu tidak dapat beradaptasi untuk sementara waktu. Kamu akan menjadi pemimpin dari persekutuan. Wang Xinya mengangguk. Bagaimanapun, apapun yang Mu Yun katakan adalah apa yang dia katakan. Namun, sungguh sah untuk menerobos dan mencapai alam bintang 7 di depan semua orang hari ini. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling dan membawa Wang Xinya ke hutan lebat. Tumbuhan bergetar di hutan lebat. Untuk waktu yang lama, 2 sosok muncul lagi. Tapi rok dan kemeja Wang Xinya telah diganti, dan wajahnya tampak kemerahan. Maaf, aku tidak bisa menahannya. Mu Yun menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, dari dulu sampai sekarang, kamu tetaplah kamu, tapi setiap saat, aku merasa seperti orang yang berbeda. Perubahan temperamen, sungguh berbeda. Mulut yang malang, Wang Xinya merapikan pakaiannya. Orang ini, ayolah, tidak peduli 3, 7, 21. Namun, dia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa menolak. Kenapa aku tidak bisa berkata-kata? Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, sangat berbeda untuk berkomunikasi dengan Wakil Tuan Wang dari wilayah 4 gajah dan Wakil Tuan Wang dari wilayah bintang 7. Kemudian Mu Yun menarik Wang Xinya keluar dari jalan raya lagi. Setelah berjalan dan berhenti hingga larut malam, mereka akhirnya kembali ke puncak tempat tinggal Wang Xinya. Mu Cuksue tertidur, Ji Yunxuan dan Ji Ziyan ditemani, dan Panguling tinggal di sini. Saat ini, Ziyan dan Ji merasa bahwa mereka telah sepenuhnya meningkatkan temperamen mereka di depan Wang Xinya. Sejak zaman dahulu, penampilan wanita memang mengejutkan. Banyak orang telah tertarik pada negara dan kota ini, dan masing-masing memiliki misterinya sendiri. Kalau penampilannya sempurna, itu tergantung temperamen. Sekarang Wang Xinya benar-benar berbeda dari saat dia berada di dunia Changlan. Tentu saja, ini juga terkait erat dengan pembaruan harian Mu Yun dan Gou Rixin. Ditambah dengan peningkatan Wang Xinya sendiri. Kombinasi keduanya, alam memiliki sublimasi. Namun, Ji Yunxuan dan Ji Ziyan hanya merasa Tuan Wang tampak memiliki wajah merah selain perubahan temperamen. Sulit bagimu hari ini, Wang Xinya berkata, mulai. Besok, pasti ada banyak hal yang harus dilakukan di depan pintu. Istirahatlah yang baik. Ya, kedua saudara perempuan itu pergi. Mu Yun melihat ke istana besar dan masuk. Ketika dia melihat Mu Cuksue berbaring di tempat tidurnya dan tertidur dengan selamat, dia merasa jauh lebih damai di hatinya. Sebelum menjadi seorang ayah, Mu Yun merasa tidak memiliki tanggung jawab. Setelah menjadi seorang ayah, Mu Yun selalu memikirkan anak-anaknya. Pasangan itu memandangi putri mereka yang tertidur dengan wajah penuh kasih sayang. Tepat setelah tengah malam, 2 sosok meninggalkan istana dan tidak tahu harus mengebor kemana. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ketika Mu Cuksue bangun, dia menemukan Mu Yun dan Wang Xinya, satu kiri dan satu kanan, berbaring di sampingnya dengan wajah bahagia. Ayah, Mu Cuksue menyentuh pipi Mu Yun dan berkata sambil tersenyum bahagia, bangunlah dengan cepat. Mu Yun samar-samar membuka matanya dan menggendong putrinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik, aku lelah dengan ibumu kemarin. Aku akan istirahat. Mengapa ibuku bosan denganmu? Mendengar ini, Mu Yun menjadi roh, bangun, terbatuk dan berkata, saya berbicara omong kosong. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, bangun dan makan. Selanjutnya, Wang Xinya menangani banyak hal. Sekte Tianfeng menderita banyak korban dalam pertempuran ini. Ada juga banyak tempat di mana pintu sekte telah dihancurkan, dan para tahanan yang ditangkap hidup-hidup harus dirawat dengan baik. Mu Yun datang ke sisi gunung tempat tinggal Wang Xinya, di sebuah ruang rahasia. Di dalam ruang rahasia, Liu Wenxiao dan Chang Hong dipenjarakan dengan tegas. Kalian berdua istirahat yang cukup.
Melihat Liu Wenxiao dan Chang Hong, Mu Yun berkata sambil tersenyum. Tapi saat ini, Liu Wenxiao dan Chang Hong semuanya dipenjara oleh catatan Tao. Seluruh tubuh mereka berlumuran darah. Mereka terlihat sedikit menyedihkan. Bunuh atau potong, terserah. Chang Hong mendengus dingin. Wangsinya menerobos dan mencapai ranah bintang 7. Mu Yun muncul dan membunuh Liu Wengsuan dan Chang Huo. Ini adalah hal-hal yang tidak terduga. Mereka tidak mengharapkannya. Justru karena alasan inilah rencana sempurna istana Xiao Yao dan keluarga Chang gagal. Selamat tinggal, Mu Yun. Mereka secara alami dipenuhi dengan kebencian. Sangat atmosferik. Mu Yun berdiri di depan mereka sambil tersenyum dan berkata langsung, aku juga tidak ingin membunuhmu. Sekarang ada banyak tetua dan murid setingkat Dao Hai, Dao Tai, dan Dao Zu di keluarga Chang dan istana Xiao Yao. Apakah mereka semua telah terbunuh? Lebih baik membiarkanmu menyerah padaku daripada membunuhmu. Penyeberangan. Mu Yun ingin mereka menyerah. Apakah orang ini gila? Chang Hong berkata dengan nada mencemooh, ayo menyerah, dan kita tidak takut menusuk kita dari belakang. Karena aku berani mengatakan ini, aku tidak takut kamu menikamku. Di antara ejekan Mu Yun, tangannya memadatkan dua segel gelap hidup dan mati. Sekarang, dia telah mencapai alam 1 Yuan Tao dan bertanya, dan kendalinya atas segel gelap hidup dan mati telah ditingkatkan lagi. Selama bertahun-tahun, Mu Yun juga tahu banyak tentang segel gelap hidup dan mati. Jika Anda berada di Dao Hai Jiaoxiong dan mengendalikan lebih dari selusin penganut Tao, Anda akan mati di wilayah Yiyuan dan wilayah Liangyi. Tetapi ketika Anda mencapai Tao, jumlah orang yang dapat Anda kendalikan akan bertambah. Sekarang, menambahkan dua orang ini seharusnya tidak menjadi masalah. Segel gelap hidup dan mati perlahan menutupi bagian tengah alis mereka. Jejak tersebut terhubung dengan asal mula jiwa Mu Yun dan mengendalikan jiwa Liu Wenxiao dan Chang Hong. Pada saat itu, Mu Yun juga merasa bahwa pohon jiwa yang tersebar di lautan jiwanya mulai mencerminkan sosok kedua orang tersebut. Terlebih lagi, dibandingkan dengan kendali mereka atas beberapa penguasa kota besar, jiwa mereka adalah yang paling kuat. Seharusnya tidak ada masalah untuk mengontrol kelima elemen tersebut. Pada saat ini, Mu Yun melepaskan ikatan larangan terhadap mereka. Liu Wenxiao dan Chang Hong sama-sama memandang Mu Yun dengan takjub. Apa yang kamu lakukan? Dua orang tidak dapat mengatur saluran. Tidak ada apa-apa. Mu Yun berkata sambil tersenyum, ini untuk mengatur mantra untuk mengendalikan kalian berdua untuk aku gunakan. Tapi begitu kata-kata Mu Yun selesai, Chang Hong melangkah keluar, meninju telapak tangannya dan bergegas menuju Mu Yun. Berlutut, Mu Yun meminumnya. Bang! Chang Hong berlutut dan menghantam tanah. Di satu sisi, Liu Wenxiao benar-benar bodoh. Ini, lakukan apa yang kamu katakan. Katakanlah berlutut dan berlutut. Keseluruhan pribadi Chang Hong bahkan lebih mengejutkan. Dia tidak mau berlutut. Namun dalam pikiran saya berada di luar kendali. Jiwaku memberikan instruksi pada tubuhku. Apa yang kamu lakukan? Cara Chang Hong yang luar biasa. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kendalikan saja kalian berdua. Kontrol, segel jimatku bisa membuatmu patuh. Jika suatu saat aku mati, kamu harus mati, tapi jika kamu mati, aku tidak akan mati. Dan aku bisa mengintip ke dalam hatimu dan mengetahui apa yang kamu pikirkan. Tentu saja, kontrol ini tidak semuanya buruk. Bagimu, peningkatan wilayahku akan memberimu manfaat besar. Mendengar ini, mereka mengangkat alis. Mu Yun akan memakannya. Liu Wenxiao marah di hati Chang Hong, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Meskipun Liu Wengsuan dan Chang Huo dibunuh oleh Mu Yun, saat ini mereka benar-benar tidak dapat membunuh Mu Yun. Ayolah, Liu Wengsuan, Chang Huo, aku memang membunuhmu. Jika kamu ingin membalas dendam, aku khawatir tidak ada harapan dalam hidupmu. Sekarang, ikutlah denganku. Dengan kata-kata ini, Mu Yun berbalik dan pergi. Liu Wenxiao, Chang Hong, ikuti terus. Segera, Mu Yun, bersama Liu Wenxiao dan Chang Hong, datang ke istana Xiao Yao dan tempat orang Chang di penjara. Wangsinya dan Sang Dongfang semuanya ada di sini. Saat melihat Mu Yun benar-benar melepaskan Liu Wenxiao dan Chang Hong, Sang Dongfang dan yang lainnya mengubah wajah mereka satu persatu. Itulah dua orang kejam yang menanyakan tentang 5 unsur. Mu Yun tenang, melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Wangsinya juga mengangguk. Melihat Wangsinya mengangguk, semua orang merasa lega.
Mu Yun memandang Liu Wenxiao dan Chang Hong dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, selanjutnya, lihat kalian. Liu Wenxiao dan Chang Hong mendatangi murid-murid mereka satu demi satu. Tuan Istana, Kepala Keluarga, seorang Tao bertanya, seniman bela diri di tingkat Dao Hai, Dao Tai dan Dao Zu memandang mereka satu demi satu, tampak bingung. Liu Wenxiao berkata, tolong jangan tidak sabar. Mulai hari ini, kami akan tunduk pada Tuan Muda Mu Yun. Semua orang tercengang melihat hal ini. Ketaatan, Chang Hong juga berkata, mulai hari ini, kewarganegaraan Chang juga berada di bawah Mu Yun. Ini bukan sekte Guishun Tianfeng, ini Guishun Mu Yun. Kemudian, kedua leluhur itu mulai berbicara dengan bawahannya satu persatu. Wangsinya tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, sekalipun mereka tidak takut mati, jika mereka benar-benar ingin saling berhadapan, kamu tetap di sana. Mu Yun tersenyum dan berkata, selain itu, saya sudah memberi perintah di Pavilion Yun. Ketika mereka tiba, segalanya akan mudah dilakukan. Ya, segera, Chang Hong dan Liu Wenxiao menenangkan para murid. Mu Yun juga berkata sambil tersenyum, kalian berdua dapat mengambilnya kembali. Dalam 10 hari, saya akan mengirim seseorang ke klan Chang dan istana Xiaoyao. Pada saat itu, saya akan mengambil alih semua dua klan kalian. Liu Wenxiao dan Chang Hong mengangkat tangan mereka dan membawa orang-orang pergi. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari sekte Tianfeng menjadi bingung. Mengapa kamu membiarkan orang-orang ini pergi? Dan sisi lainnya, Chang Hong dan Liu Wenxiao pergi bersama mereka. Dua sosok besar di alam 5 elemen saling memandang dan tampak sedih. Saya seharusnya menelan sekte Tianfeng, tapi sekarang saya di penjara. Liu Wenxiao memandang Chang Hong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Patriark Chang Hong, apakah benar dia akan duduk dan menunggu kematian? Kalau tidak, apa lagi yang bisa kulakukan? Chang Hong berkata dengan getir, tidak bisakah? Kita berdua mempertaruhkan nyawa kita untuk bertemu Mu Yun. Dia bisa membiarkan kita mati tanpa tempat untuk dikuburkan dalam sekejap. Setelah kita berdua mati, keluarga Chang, istana Xiaoyao, dan naga tanpa kepala akan tetap dihancurkan oleh sekte Tianfeng. Chang Hong tidak ingin mati. Secara khusus, Mu Yun mengatakan bahwa segel rune memiliki efek mengendalikan mereka, tapi ketika Mu Yun meningkatkan dirinya, itu juga akan membawa kemajuan besar bagi mereka. Ini tidak semuanya buruk. Dengan bakat mereka, itulah batasnya untuk mencapai ranah Tao dan 5 elemen dalam kehidupan ini. Tetapi jika Mu Yun benar-benar dapat membantu mereka berkembang, itu bagus sekali. Liu Wenxiao mendengar kata-kata itu, tidak berkata apa-apa, dan pergi bersama orang-orang di istana Xiaoyao. Chang Hong juga melihat ke arah kiri Liu Wenxiao dan yang lainnya, menghela nafas, lalu kembali. Kini, menjadi narapidana sudah menjadi fakta. Mau bagaimana lagi? Jika Mu Yun mati, Chang Hongnya juga akan mati. Kepala keluarga, siapa yang ingin mati? Sekarang, dia hanyalah seorang tawanan di teras Mu Yun, namun keluarga Chang tetaplah keluarga Changnya, namun dia dulunya adalah bos dan sekarang menjadi yang kedua. Aduh, Mu Yun. Chang Hong menghela nafas dan berbalik. Sekarang dia samar-samar mengerti mengapa Raja Gila itu memberikan harta misterius Lao Shizi kepada Mu Yun. Mungkin, Raja Chang sudah melihat potensi Mu Yun. Sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Di sekte Tianfeng, semua orang bersatu dan mulai memulihkan banyak tempat yang rusak akibat perang. Sekarang, Wangsinya, wakil kepala keluarga Daowen Seven Star, adalah yang terkuat di Changsu. Para pejuang sekte Tianfeng memiliki rasa aman yang kuat. Kebangsaan Chang, istana Xiaoyao. Kentut apa? Jika kamu berani main-main lagi, wakil Tuan Wang saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Setiap hari, Sang Yunyun dan Biksu Dongfang bekerja sama dengan Wangsinya untuk menangani berbagai urusan sekte Tianfeng. Mu Yun menemani putrinya di siang hari. Di malam hari, dia membawa Wangsinya dan menikmati pemandangan indah sekte Tianfeng. Bagi Wangsinya, kegilaan Mu Yun padanya secara alami membuatnya bahagia di lubuk hatinya. Dan bagi Mu Yun, dia bukanlah warna yang sederhana. Itu untuk meningkatkan kekuatan Wangsinya dan menstabilkan wilayahnya dengan bantuan misteri esensinya sendiri. Tentu saja, hanya Mu Yun yang tahu apakah lebih penting memuaskan dirinya sendiri atau mempromosikan Wangsinya. Dalam sekejap,
10 hari berlalu. Pada hari ini, di luar Sekte Tianfeng, tokoh-tokoh Tao muncul di udara. Baju besi hijau seragam memiliki nafas yang kuat. Semuanya terasa mengerikan dan ganas. Segera, di Sekte Tianfeng, seorang pendeta Tao dari alam dewa laut dan pendeta Tao yang kuat dari alam dewa datang satu demi satu. Penatua, dipimpin oleh Sang Dongfang, berdiri di luar gerbang gunung dan memandangi ratusan sosok dengan tatapan gemetar. Kebanyakan dari orang-orang ini berada di level Dao Hai, tapi perasaannya rapi dan seragam, yang sangat buruk. Menunggu siapa? Sang Timur mendengus dingin. Saya wakil pemimpin Raja Sekte Tianfeng. Sekarang saya bertanya tentang wilayah bintang 7 untuk Tao. Anda ingin menjadi liar, tetapi Anda harus mencari tahu. Sang Dongfang memasang ekspresi waspada di wajahnya. Kami sedang mencari yang mulia, kata seorang komandan Dao Hai tingkat 9 saat ini. Pemimpin kabinet, siapa? Pada saat ini, sosok dari Sekte Tianfeng muncul di udara. Mereka adalah bangsaku. Mu Yun tersenyum dan berteriak, Shenmu kembali, Zhao Wenting, di mana kamu? Saat itu, suara hentakan udara terdengar. Shenmu Gui dan Zhao Wenting muncul satu demi satu. Melihat Mu Yun tidak muncul sebagai Lu Yun, mereka tercengang. Ikut denganku. Mu Yun membuka mulutnya. Mereka segera mengikuti. Ketiganya jatuh ke sebuah lembah di Sekte Tianfeng. Wang Xinya dan Mu Cuxue ada di sini. Apakah kamu putri Mu Yun? Shenmu kembali terkejut dan berkata, ini sangat menyenangkan. Zhao Wenting tersenyum dan berkata, omong kosong, gembala tua itu tidak baik, tapi dia tidak tahan. Wanita itu cantik, ayahku tidak jelek, kamu jelek. Mu Cuxue berkata dengan marah. Mendengar ini, Zhao Wenting dan Shenmu Gui tercengang. Ini jaket berlapis kapas putriku. Mu Yun lalu berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan bercanda. Sebelumnya di Changzhou, saya adalah Mu Yun, dan sekarang menjadi Lu Yun. Saya memikirkannya, tidak perlu menyembunyikan nama saya. Pada awalnya, Mu Yun berpikir terlalu berbahaya untuk mengungkap nama aslinya. Tapi sampai sekarang, Mu Yun tahu seberapa jauh dia dari para dewa. Pada tingkat negaranya saat ini, mustahil bagi Kaisar Ilahi untuk memahami dan mengetahui. Dunia baru, terlalu besar. Di batas kuno hukuman surgawi ini, wilayah awan gelap bukanlah apa-apa. Apa jadinya di hadapan Kaisar Ilahi jika Anda tidak mencapai kerajaan Raja Tao? Sial, tidak. Terlebih lagi, meski dia menyembunyikan nama aslinya, begitu para dewa kembali ke level puncak, akan mudah untuk menemukannya. Tidak ada yang mengetahui kemampuan para Kaisar Dewa di era sekarang ini. Sederhananya, hiduplah dengan cerah sebagai Mu Yun. Sangatlah penting untuk menyembunyikan identitas Anda dan meninggalkan wilayah Changyun nanti untuk menjelajahi batas-batas kuno yang utama. Tidak terlalu terlambat, Tuan Paviliun Awan, Mu Yun. Penguasa Aliansi Cloud, Mu Yun. Mu Yun memandang mereka dan berkata, situasi saat ini di Changzhou adalah Yunge terlibat dan menjebak Yunmeng. Untuk saat ini, Yunmeng dan Yunge akan beroperasi secara terpisah. Oke. Zhao Wenting segera berkata, apa yang perlu dilakukan orang-orang di Paviliun Yun? Ambil alih kewarganegaraan Chang, Istana Xiaoyao, integrasikan Sekte Tianfeng, dan bangun aliansi Cloud. Zhao Wenting berkata sambil tersenyum, ini tidak masalah. Baru-baru ini, kami telah melatih banyak orang. Kami dapat melihat kemampuan mereka. Di dalam Paviliun Yun, orang-orang dari Sekte Juling, keluarga Yan, dan keluarga Yue, serta orang-orang di 7 kota, telah berintegrasi selama periode waktu ini. Sekarang langkahnya cepat, tapi ini juga merupakan ujian bagi orang-orang itu. Shenmu kembali dan Zhao Wenting tidak mengkhawatirkan masalah. Belum lagi kekuatan Mu Yun, itu adalah Wang Xinya. Siapa yang berani melakukannya di sini? Ketika ketiga pihak diintegrasikan menjadi satu, aliansi Cloud dibentuk dan digabungkan dengan Paviliun Cloud kami. Dengan cara ini, Pingzu, kita bisa menang. Shenmu berkata, hal-hal ini mendesak, tapi saya pikir itu akan memakan waktu ribuan tahun. Saya tidak menyangka akan secepat itu. Fes memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi kami harus berintegrasi dengan baik untuk memenangkan Changzhou kali ini. Kami tidak bisa mengambil langkah terlalu besar. Ketiganya sudah selesai. Shenmu Gui dan Zhao Wenting segera berangkat untuk melakukannya. 500 tentara Dewa Gembala sebagai intinya. Lebih dari 1000 Tao Hai Senjing dan lebih dari 2000 Tao Wen Senjing dikirim dari Paviliun Awan.
King Luan juga akan datang. Salah satu dari 3 pemimpin keluarga kera putih Tian Luan, dia juga orang yang kuat dalam 5 elemen Taoisme. Luan Qingyan membawa lebih dari selusin tokoh Tao yang kuat dari ras kera putih Tian Luan, semuanya di tingkat alam Yiyuan ke alam Sacai. Cukup, ras kera putih Tian Luan tidak memiliki banyak orang, dan hanya ada 1 atau 200 orang dengan efektivitas tempur nyata. Tapi 1 atau 200 orang ini semuanya adalah tokoh top. Selusin pertanyaan yang diajukan oleh Luan Qingyan sudah cukup untuk menguasai pasar. Terima kasih. Mu Yun memandang Luan Qingyan dan berkata sambil tersenyum, saya selalu ingat perjanjian antara keluarga kera putih Tian Luan dan saya. Sekarang Anda membantu saya, dan di masa depan, saya akan dapat membantu Anda. Luan Qingyan berkata, saya tidak peduli tentang ini, tetapi Bapak Bangsa Tua meminta saya untuk datang. Sebelumnya, kamu memberinya obat ajaib agar dia bisa hidup ratusan tahun lebih lama. Dia baik padamu. Mu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kekuatan Luan Baiyu sangat kuat, tetapi hidupnya kurang dari 100 tahun. Bantuan keluarga kera putih Tian Luan kepada Mu Yun kini lebih karena kesepakatan jangka panjang antara Luan Baiyu dan Mu Yun. Tapi sekarang, alasan lainnya adalah Luan Baiyu memberikan bantuan yang lebih besar kepada Mu Yun karena perasaan pribadinya. Luan Qingyan bertanya, apa yang perlu kami lakukan? Pimpin murid-murid Paviliun Awan untuk menaklukkan klan Chang dan Istana Xiaoyao. Mu Yun lalu berkata, Istana Xiaoyao terletak di sebelah barat Changsu. Lebih dekat, pergi ke Istana Xiaoyao dulu. Oke, jadi, selanjutnya, di Sekte Tianfeng, para tetua dan diaken di tingkat alam Dewa Daohai dan Dautai berangkat satu demi satu di bawah kepemimpinan 2 tokoh inti, Sang Oriental dan Wangsinya. Pada saat yang sama, ada 500 gembala. Selain 1000 Daohai dan 2000 prajurit Taotai di inti Paviliun Yun, mereka juga berangkat bersama Mu Yun, Shen Mugui, Zhao Wenting, dan Luan Qingyan. Sang Yunyun sedang berdiri di puncak gunung tinggi di Daqingshan saat ini. Melihat ke kejauhan, tim perkasa itu pergi dan menghela nafas dalam hatinya. Dia benar-benar akan menyerahkan tahta Sekte Tianfeng kepada Wangsinya setelah Wangsinya menjadi lebih kuat. Lagi pula, beberapa wakil kepala keluarga lainnya memang merupakan tugas yang memalukan. Sekarang, Si Qingyan, Jing Fan, dan Wu Wenqian semuanya tewas, kecuali Wangsinya dan Dongfang. Sang Dongfang sudah cukup umur untuk bertanya tentang ketiga talenta itu. Mungkin dia akan berhenti di sini dalam hidupnya. Wangsinya harus mampu membawa Sekte Tianfeng. Tapi sekarang, Mu Yun ingin mengintegrasikan seluruh Changsu. Aliansi Awan, integrasikan Sekte Tianfeng, klan Chang, dan Istana Xiaoyao menjadi satu. Sang Yunyun tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Wangsinya sekarang memiliki status tinggi di Sekte Tianfeng. Dan, ketika keluarga Chang dan Istana Xiaoyao menyerang, Wangsinya menerobos satu demi satu, dari 5 elemen menjadi 7 bintang, dan membalikkan keadaan. Hal ini meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada murid-murid Sekte Tianfeng. Hal ini bahkan menyebabkan keagungan Wangsinya di Sekte Tianfeng, yang secara samar-samar menaungi patriarknya sendiri. Tren umum, apa yang bisa kita lakukan? Sang Yunyun menghela nafas dan berbalik. Mungkin, setelah bergabung ke dalam aliansi Cloud, dia entah bagaimana bertanya tentang wilayah 5 elemen. Dia terluka parah dalam pertempuran ini. Dia bisa mendapatkan buah Tao yang diambil Yun Mu Yun. Dia bilang dia tidak bisa menembus batas wilayah 5 elemen dan masuk ke wilayah 6 elemen. Perubahan besar, diri masa depan mungkin tidak dapat mempengaruhi ranah Kaisar Taoisme. Tianfeng Zhongwu dan Yungewu yang perkasa pergi ke Istana Xiaoyao. Sepanjang jalan, banyak murid Sekte Tianfeng membicarakannya satu persatu. Apakah ini Paviliun Awan? Paviliun Awan di Pingsu. Bagaimana mereka bisa sampai ke Changsu? Kamu belum tahu. Kudengar Lu Yun, penguasa Paviliun Yun, adalah Mu Yun yang terkenal di Changsu beberapa tahun lalu. Benar atau salah? Seperti yang dikatakan para seniman bela diri di Paviliun Yun, mantan pemimpin Paviliun itu bernama Lu Yun. Nama samarannya adalah Yirong. Sebenarnya, dia adalah Mu Yun. Apakah itu benar-benar Mu Yun yang lama? Sepanjang jalan, banyak orang membicarakannya satu persatu. Faktanya, mereka yang berada di loteng awan juga sedikit bingung. Lu Yun, pemimpin Paviliun, sebenarnya adalah Mu Yun. Ini luar biasa. Di depan pasukan besar, Mu Yun, Wangsinya, Shen Mugui, Zhao Wenting, Luan Qingyan,
Sang Dongfang dan pertanyaan Tao lainnya, Anda dapat mengendalikan binatang terbang itu dengan sangat cepat saat ini. Masih membutuhkan beberapa hari untuk pergi dari Sekte Tianfeng di Daqingshan ke Istana Xiaoyao di Gunung Xiaoyao. Bagaimanapun, Changzu sangat besar. Mu Yun juga membayangkan bahwa di masa depan, dia akan memiliki pencapaian yang lebih tinggi dalam susunan jalan dan membangun susunan transmisi. Dengan cara ini, rangkaian transmisi dapat dijangkau di seluruh Changzu dan semua wilayah penting, yang akan jauh lebih nyaman. Konon pada masa banjir dan kelaparan di masa lalu, terdapat rangkaian transmisi di setiap negara bagian di dunia langit dan bumi. Namun, perang berlangsung sengit pada tahun-tahun itu. Tidak hanya banyak orang yang meninggal, dunia pun ikut terganggu. Sebagian besar susunan transmisi kuno rusak dan tidak ada lagi. 3 hari berlalu dalam sekejap. Di depannya, sangat dekat dengan Gunung Xiaoyao tempat Istana Xiaoyao berada. Pasukan besar sedang melakukan perbaikan ratusan mil jauhnya. Mu Yun, beberapa orang, sedang mempertimbangkan. Tapi tiba-tiba, Mu Yun mengangkat alisnya. Apa masalahnya? Wei Yu sudah mati. Wei Yu, Shenmu kembali dengan terkejut dan berkata, tetua Istana Xiaoyao yang dikendalikan olehmu. Ya, ketika dia kembali ke Changzu untuk menjelajahi Geitianhai, dia menerima Wei Yu dari Istana Xiaoyao dan Wang Mingcheng dari Sekte Tianfeng. Wang Mingcheng terbunuh dalam perang sebelumnya. Wei Yu masih hidup dan kembali ke Istana Xiaoyao bersama Liu Wenxiao. Lebih dari 10 hari setelah perang, Liu Wenxiao dan timnya harus siap menyambutnya. Tapi sekarang, Wei Yu sudah mati. Liu Wenxiao tahu bahwa Wei Yu adalah laki-lakinya. Jika Wei Yu meninggal, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, ada orang lain yang ikut campur, yang membuat Liu Wenxiao dipaksa. Tipe kedua, Liu Wenxiao bertobat. Menarik. Mu Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo pergi dan lihat. Tuan Istana Liu Dalah yang mengingkari, atau seseorang memaksanya. Pada saat yang sama, Gunung Xiaoyao, Istana Xiaoyao. Banyak murid dan penatua yang siap sepenuhnya. Di depan sebuah kuil besar, ratusan tokoh berdiri diam. Di antara ratusan sosok, ada beberapa pejabat tinggi Istana Xiaoyao, tersenyum dan memandangi sekelompok orang lainnya. Hanya ada 30 atau 40 orang dalam kelompok ini, yang terlihat sombong dan menghina. Namun meski begitu, ketika Anda bertanya kepada yang kuat di Istana Xiaoyao, Anda terlihat bahagia dan tidak berani mengabaikannya. Liu Wenxiao adalah orang pertama di istana. Setelah Liu Wenxiao kembali ke Istana Xiaoyao, dia memikirkannya. Sangat sulit untuk menelan roh jahat. Saat ini, terjadi konfrontasi tripartit antara Istana Xiaoyao, Sekte Tianfeng, dan klan Chang di Changzu. Kali ini, Sekte Tianfeng harus dihancurkan. Tiba-tiba awan penggembala melompat keluar dan mengalahkan mereka. Sekarang dia mengambil nyawanya dan Chang Hong dan membiarkan mereka menyerah. Aliansi Cloud apa yang harus kita bentuk? Orang itu mengira dia benar-benar tak terkalahkan ketika dia bertanya tentang alam 1 Yuan dan istrinya bertanya tentang alam bintang 7. Ada orang di luar, ada hari di luar. Selain Changzu, masih ada lainnya. Sekarang, pembantu Liu Wenxiao adalah warga negara Yan dari Yanzhou. Yanzhou adalah salah satu dari 5 negara bagian di wilayah Changyun. Changzu terletak di utara wilayah Changyun. Yanzhou terletak di sebelah barat wilayah Changyun, berbatasan satu sama lain. Saat ini, berdiri di depan Liu Wenxiao adalah seorang pria parubaya jangkung dengan wajah merah dan telinga lebar. Orang ini adalah Yan Lifeng, guru ke-6 dari keluarga Yan. Dia juga merupakan sosok berpangkat tinggi dan berkuasa di keluarga Yan. Saat ini, Liu Wenxiao memandang Yan Lifeng di depannya dan berkata sambil tersenyum, Liu sangat berterima kasih atas bantuan guru ke-6 kali ini. Awalnya dimaksudkan agar gadis kecil itu akan menikahi anakmu, dan kami akan menjadi lebih intim, tapi siapa yang mengira bahwa Mu Yun kejam dan membunuh sepasang anakku? Liu Wenxiao berkata dengan wajah sedih dan marah, kali ini, jika bukan karena guru ke-6, saya khawatir Sekte Tianfeng saya akan benar-benar ditelan oleh anak itu. Mendengar ini, Yan Lifeng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya menyebutkannya. Ada 3 pilar di Changzu, Sekte Tianfeng, keluarga Chang, dan Istana Xiaoyao. Serigala awan gembala itu ambisius dan menginginkan keluarga yang dominan, yaitu tidak memenuhi syarat. Meskipun wangsinya adalah seorang Tao yang bertanya tentang wilayah bintang 7,
dia hanyalah seorang Tao yang bertanya tentang wilayah bintang 7. Kebangsaan Yan Zuyan, ia adalah satu-satunya penguasa di seluruh negeri Yansu. Yan Lifeng, sebagai guru ke-6 dari keluarga Yan, adalah sosok di alam Tao dan 5 elemen. Liu Wenxiao tidak mau ditundukkan oleh Mu Yun. Berapa ribu tahun akumulasi istana Xiaoyao yang telah diberikan kepada Mu Yun. Bagaimana kamu bisa menelan nafas ini? Jadi Liu Wenxiao mengundang seorang pembantu. Yan Lifeng, guru ke-6 berkebangsaan Yan di Yansu. Yan Lifeng sebenarnya bukan lawan Wangxinya, tapi Yan Lifeng mewakili kewarganegaraan Yan. Jika Mu Yun berani main-main, dia akan menyinggung kewarganegaraan Yan. Sekarang kepercayaan arogan Mu Yun hanya didukung oleh Wangxinya, alam bintang 7 Tao. Lagi pula, orang yang bertanya tentang alam bintang 7 sebenarnya bukanlah lawan. Tetapi jika keluarga Yan turun tangan, situasinya akan sangat berbeda. Tuan Liu, jangan khawatir. Yan Lifeng berkata dengan tenang, tidak ada yang berani melawanmu bersamaku. Istana Xiaoyao ini masih menjadi istana Xiaoyaomu. Mendengar pidatonya, Liu Wenxiao mengangguk seperti bawang putih dan berulang kali mengiyakan. Pada saat ini, prajurit Yunge yang perkasa dan prajurit Tianfeng Zhongwu, yang dipimpin oleh banyak tokoh di dunia Tao, telah tiba. Pemuda pertama bertinta, dengan wajah dan mata yang cantik, berdiri dengan tangan ke bawah dan berteriak di udara, Liu Wenxiao, bagaimana Wei Yu mati? Pertanyaannya jelas. Liu Wenxiao tiba-tiba terlihat kedinginan. Mu Yun penuh percaya diri. Faktanya, bukan hanya istrinya Wangxinya yang menanyakan tentang kekuatan wilayah bintang 7 untuk Tao, tetapi juga kemampuannya membunuh Tao dan menanyakan tentang wilayah 4 gajah. Ini luar biasa. Mengapa Liu Wenxiao tidak bisa, pemimpin istana Xiaoyao, bunuh para tetua di bawah pintunya sendiri? Sebelum Liu Wenxiao berbicara, Yan Lifeng berkata dengan suara yang jelas. Siapa kamu? Mu Yun melihat langsung ke bawah. Yan Lifeng mendengus. Liu Wenxiao buru-buru berkata, ini adalah Tuan Yan Lifeng dari suku Yan di Yansu. Melihat adegan ini, Mu Yun telah memahaminya di dalam hatinya. Liu Wenxiao, apakah kamu membunuh Wei Yu dan memanggil orang Yan untuk melawanku? Liu Wenxiao gemetar. Yan Lifeng sangat marah saat melihat Mu Yun mendengar namanya tabu dan mengabaikannya sama sekali. Mu Yun, Changsu ini, bukan giliranmu menjadi master. Liu Wenxiao adalah pemimpin istana Xiaoyao. Kamu menindas orang lain. Aku tidak tahan dengan Yan Lifeng. Hari ini adalah keadilan. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yan Lifeng, lalu menatap Liu Wenxiao dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Liu Wenxiao gemetar. Yan Lifeng penasaran dan berkata, Tuan Liu, apa yang Anda katakan? Ah, Liu Wenxiao. Pada saat itu, Mu Yun meminum minuman yang dalam. Dalam sekejap, seperti penindasan di tulang laigu, Liu Wenxiao kehabisan napas dalam sekejap. Sudah berakhir. Liu Wenxiao merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Bunuh dia. Mu Yun segera memerintahkan. Bunuh dia. Siapa yang kamu bunuh? Aku. Yan Lifeng, berdiri di samping Liu Wenxiao, bingung dan kemudian tertawa mendengar pidatonya. Mu Yun, apakah kamu benar-benar merasa tak terkalahkan? Perintah Liu Wenxiao akan membunuhnya. Apa yang dipikirkan orang ini? Tapi di antara pikiran Yan Lifeng, perasaan berdebar tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, gelombang yang mengguncang bumi pecah di bumi. Sesosok tubuh bangkit dari tanah. Dan di bumi, di sana adalah teriakan. Yan Lifeng bangkit di udara. Matanya menatap Liu Wenxiao dengan ngeri. Liu Wenxiao, apa maksudmu? Yan Lifeng meraung, tapi wajah Liu Wenxiao jelek. Dia menjelaskan, bukan ini yang aku berarti. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Saat berbicara, Liu Wenxiao telah membunuh Yan Lifeng lagi. Keduanya setara dalam hal Tao dan 5 elemen. Tapi sekarang mereka berjuang untuk hidup mereka. Mereka tidak sopan. Dengan gelombang di telapak tangan Mu Yun, seorang prajurit garnisun Awan dan Tianfeng Zhongwu bergegas ke istana Xiaoyao satu demi satu. Mereka yang melawan dengan keras kepala akan dibunuh tanpa amnesti, dan mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Ketika kata-kata Mu Yun jatuh, di istana Xiaoyao, beberapa orang berdiri di tempatnya dan tidak bergerak, yang lain melambaikan instrumen Tao dan bergegas ke paviliun Yun dan orang-orang Tianfeng Zhongwu. Di ketinggian, pertempuran antara Liu Wenxiao dan Yan Lifeng menjadi semakin sengit,
menghantam tepat di atas seluruh istana Xiaoyao, dan langit dan bumi berubah warna. Wilayah 5 elemen Tao Wen sudah menjadi tokoh tingkat atas di wilayah Changyun. Anda harus tahu bahwa di dunia Changlan, banyak pilar Tao, platform Tao, dan tingkat Dao Hai Senjing muncul, yang dapat membuat Changlan yang luas 9 hari dan mengubah warna langit dan bumi. Tentu saja, kini di dunia baru, stabilitas spasial lebih kuat, namun pamor perang antara dua penganut Tao dan 5 elemen masih mengguncang bumi. Mu Yun tidak peduli siapa yang bisa menang. Wakil Pemimpin Kabinet Sen, Wakil Perdana Menteri Zhao, Mu Yun berkata langsung, sudah waktunya untuk menunjukkan prestasi mereka selama bertahun-tahun untuk memberitakan tentara Dewa Gembala. Ya, segera, Luan Qingyan memimpin pasukan Dewa Gembala untuk bergabung dalam perang. Di Istana Xiaoyao, ada juga ribuan tetua dan murid di Dao Hai, Dao Tai, dan Dao Zu Senjing, yang bertarung satu sama lain. Pasukan Dewa Gembala juga tidak sopan. Jika Anda ingin membentuk aliansi, Cloud, pembunuhan yang diperlukan tentu tidak bisa dihindari. Mu Yun secara alami tidak memiliki hati seorang wanita. Berjuang, teruskan. 500 orang dari pasukan Dewa Gembala, semuanya di tingkat wilayah Dewa Dao Hai, dipilih dari ribuan orang di Paviliun Awan. Perang ini juga merupakan perang percobaan mereka. Seorang pemberontak istana Xiaoyao terbunuh. Orang-orang terus melakukan perlawanan, dan orang-orang terus menyerah. Dan pertempuran di atas terus berlanjut. Momen yang tiba-tiba, ledakan ke langit, langit seakan terkoyak, dan dua sosok bertabrakan secara langsung seperti dua sambaran petir. Suara berderak merobek langit mengalir melintasi langit dan bumi. Kekuatan Tao yang keluar dari tubuh mereka seperti tumbukan dua sungai. Melihat adegan ini, Mu Yun tidak bisa menahan ekspresi dinginnya. Tao menanyakan 5 elemen. Dengan kekuatannya untuk bertanya tentang ranah Yiyuan, saya khawatir dia masih memiliki masalah dalam menghadapi orang-orang setingkat ini. Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya. Kedua sosok itu langsung diusir olehnya. Liu Mingzheng, Liu Mingyin. Pada hari itu, Mu Yun langsung menangkap saudara laki-laki dan perempuannya, tetapi tidak membunuh mereka. Sekarang, Liu Wenxiao menentang air, dan Mu Yun tidak sopan. Liu Wenxiao, bunuh dia. Mu Yun bersenandung, jika tidak, Bang. Mu Yun langsung menamparkan Liu Mingzheng dan berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membunuh Liu Mingyin lagi. Melihat adegan ini, Liu Wenxiao ingin segera menelan Mu Yun hidup-hidup, tapi tubuhnya sama sekali tidak berada di bawah kendalinya.